Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Setiawan. Kami ingin menjelaskan jurnal eksistensi dan strategi pengembangan saham syariah di masa pandemi COVID-19. Pengembangan pada Bursa Efek Indonesia bahwa indeks harga saham gabungan atau IHSG mencapai titik terendah pada akhir bulan Maret selama 5 tahun terakhir, yakni pada angka sekitar 3.938. Tetapi sampai 10 Juni sudah terjadi rebound turun sekitar 122 poin atau 2,4%. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi pandemi COVID-19 di dalam negeri yang mengakibatkan saham emiten di seluruh sektor masuk ke dalam zona merah dengan penurunan terbanyak pada sektor keuangan lemah sebanyak 3,4%. Namun berbeda dengan pertumbuhan pasar modal syariah di mana tetap menunjukkan indikator positif, di mana para investor dan calon investor mulai mengamati pergerakan saham-saham syariah yang berkinerja dengan baik dengan posisi harga yang relatif murah, maka dapat dikatakan bahwa saham syariah mengacu pada resisten yang lebih dibandingkan dengan saham konvensional, sehingga minat calon investor condong untuk mengalihkan dana investasi mereka ke saham syariah. Dalam pembahasan ini maka sudah analisis tentang strategi pengembangan saham syariah di masa pandemi COVID-19 yang nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Selanjutnya, landasan teori 1. Saham syariah. Pengertian saham syariah. Saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal pada perusahaan, dan dengan bukti penyertaan tersebut, pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Dalam fatwa DSN-MRI nomor 40 DSN-MRI 2003 juga menjelaskan definisi saham syariah sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan yang memenuhi kriteria yang sebagaimana tercantum pada pasal 3. Kriteria emiten dan perusahaan publik, dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. Saham syariah juga didefinisikan sebagai sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten, yang kegiatan dan cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Perusahaan saham syariah dilakukan dengan mengkombinasi dua kategori musyarakah, yaitu musyarakah mulk dan musyarakah aqd. Praktiknya di Indonesia mengacu pada definisi syariah murni dari praktik-praktik yang haram. Maka saham syariah dilakukan scanning dalam daftar efek syariah yang dilakukan setiap 6 bulan sekali sesuai dengan ketentuan Dewan Syariah Nasional. Terdapat dua saham syariah. Yang pertama, saham yang memenuhi kriteria saham syariah berdasarkan OJK nomor 2 Romawi K1 tentang penerbitan daftar efek syariah. Yang kedua, saham yang dicatatkan sebagai saham syariah oleh emiten dan perusahaan publik syariah. Saya akan melanjutkan materi yaitu landasan hukum saham syariah. Secara hukum, saham syariah belum ada secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, para ulama dan fuqaha kontemporer berusaha melakukan ijtihad guna menetapkan hukum mengenai saham syariah. Para fuqaha kontemporer berselisih pendapat dalam memperlakukan hukum saham syariah. Adapun para fuqaha yang memperbolehkan jual beli saham syariah mengatakan bahwa saham sesuai dengan terminologinya yang melekat padanya. Maka saham yang dimiliki seseorang menunjukkan sebuah bukti kepemilikan atas perusahaan tertentu dalam bentuk aset. Logikanya tersebut dijadikan dasar bahwa saham dapat diperjualbelikan sebagaimana layaknya barang. Aturan dan norma jual beli saham tetap mengacu pada pedoman jual beli pada umumnya, yaitu terpenuhinya rukun, syarat, aspek, dan antardirin serta terhindar dari unsur maisir, horor, riba, dan najasa. Selain itu, implementasinya di Indonesia, kebolehan efek syariah khusus saham syariah juga termuat
Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19, dunia secara formal telah melaporkan bahwa wujud virus corona baru atau lebih dikenal dengan sebutan COVID-19 yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, yakni sebuah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus disebut COVID-19. Kehadiran virus corona jenis baru ini ditengarai disebabkan oleh penyebaran virus pada hewan dengan spekulasi melalui kelelawar, ular, dan binatang lainnya. Penyakit ini ditandai dengan gejala demam yang tinggi, flu berkepanjangan lebih dari 2 minggu, bahkan dapat berakibat pada kematian. Data per 15 Juli 2020 menunjukkan saat ini setidaknya terdapat 216 negara dan kawasan dengan 13.070.095 kasus terkonfirmasi serta 572.539 kasus kematian di dunia, sedangkan di Indonesia terdapat 80.094 kasus positif COVID-19 dan 3.797 kasus meninggal dunia. Sampai pada hari Kamis 12 Maret 2020, World Health Organization atau WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia melalui Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menetapkan kasus ini sebagai pandemi global atau wabah dunia. Selanjutnya yakni metode penulisan. Dalam jurnal ini, peneliti menggunakan metode riset daftar pustaka sebagai jenis penelitian. Selain itu, sebagai pendekatan saham syariah, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan memperhatikan mutu, manfaat, dan tujuan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan telaah review dan telaah web, serta sumber data yang diperoleh berasal dari bahan cetak, yakni buku, internet, dan jurnal. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sebuah pembahasan. Instrumen saham syariah dikenal lebih kebal dibandingkan saham konvensional akan dampak pandemi COVID-19. Berdasarkan data OJK dan Bursa Efek Indonesia, bahwa kapitalisasi dan kinerja pasar saham di Indonesia mengalami penurunan. Melalui hal ini ditunjukkan bahwa resistensi atau ketahanan saham syariah relatif stabil dibandingkan dengan saham konvensional. Jika dilihat selama 4 bulan pertama tahun 2020 bahkan beberapa tahun belakangan, pasar modal syariah dalam instrumen saham syariah menunjukkan nilai yang positif. Penyebab pertumbuhan dan eksistensi saham syariah mencuat dirasa ini diindikasi dengan peran dan aktivitas investor modal syariah dalam menggerakkan pasar modal syariah, terkhusus pada produk saham syariah. Bursa Efek Indonesia menarik banyak komunitas sebagai partner guna menguatkan engagement menjadi kuat. Selain itu, sejalan dengan analisis penulis, inovasi dan pembaruan pada saham syariah oleh Bursa Efek Indonesia dapat menjadi salah satu alasan eksistensi dan kinerja saham syariah mengalami peningkatan. Inovasi menjadi salah satu solusi dalam mengatasi tantangan pasar modal syariah guna menciptakan keunikan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pembahasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Strategi pengembangan saham syariah di tengah pandemi saat ini ialah dengan melakukan edukasi, literasi, dan inklusi pasar modal syariah dalam instrumen saham syariah seperti seminar, workshop, pelatihan, simulasi, dan kompetisi dengan mengoptimalkan peran media sosial. Sistem kerja literasi edukasi inklusi di tengah pandemi COVID-19 yaitu dengan tetap mematuhi protokol kesehatan untuk tetap melakukan physical distancing guna memanfaatkan above the line platform seperti media sosial secara online yang sejatinya banyak digunakan masyarakat terkhusus kalangan anak muda. Memanfaatkan media secara daring juga memberikan keuntungan untuk BEI karena daya jangkau informasi yang lebih luas ke masyarakat. Secara spesifik, edukasi, literasi, dan inklusi dilakukan
melalui platform media online dan mengoptimalkan internet seperti seminar daring atau webinar dan Instagram Live sebagai media edukasi. Contohnya metode above the line dalam campaign melalui media IDX, mencoba eksis di media sosial dengan memberikan postingan secara agresif di Twitter, Instagram, dan Facebook tentang produk yuk nabung saham. Yaitu penutup. Jadi kesimpulannya dari jurnal kelompok kami mengenai eksistensi dan strategi pengembangan saham syariah di masa COVID-19 adalah resistensi atau ketahanan saham syariah relatif stabil dibandingkan dengan resistensi saham konvensional pada masa pandemi COVID-19. Hal ini ditandai dengan jumlah investor saham syariah menunjukkan pertumbuhan, serta kinerja saham syariah juga masih mendominasi pasar saham di BEI. Strategi pengembangan saham syariah di tengah pandemi sendiri ialah dengan melakukan edukasi, literasi, inklusi pasar, modal syariah dalam instrumen saham syariah. Kegiatannya seperti seminar, workshop, dan lain-lain. Namun karena pandemi COVID-19 saat ini melakukannya dengan mengikuti protokol kesehatan untuk tetap melakukan physical distancing. Kegiatannya semisal webinar atau melakukan Instagram Live. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai jurnal yang kami pilih. Jika ada kekurangan dalam penjelasan dan penyampaian, kami mohon maaf. Wassalamualaikum